Selamat sore, Bapak Ibu tamu undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, dan juga Bapak Ibu dari perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam hal ini, Bapak Ketua dan Wakil Ketua, Bapak Ketua Pokja Kampus Merdeka Dikti, dan Bapak Wakil Ketua Subpokja IESMA Dikti. Juga tak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor Universitas Kristen Satyawacana dan Bapak Pembantu Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Internasionalisasi Universitas Kristen Satyawacana. Juga untuk seluruh Kepala KUI dan perwakilannya, dan seluruh AWD yang kami banggakan, yang akan menuju ke Italia untuk mengikuti program IESMA. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Deborah Natalia Sucito, Kepala KUI Universitas Kristen Satyawacana, memandu acara ini. Mari bersama-sama sebelum kita mengawali seluruh rangkaian acara kita ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang memiliki kepercayaan lain bisa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kesehatan yang Engkau beri bagi kami, sehingga sejauh ini Tuhan, di masa krisis, di masa yang sulit, Engkau terus memberkati kami dan menolong kami melakukan setiap tanggung jawab kami. Kami bersyukur untuk 64 mahasiswa kami, yang Tuhan beri berkat luar biasa untuk boleh menempuh pendidikan di Italia selama 1 semester. Terima kasih Engkau sudah menyertai seluruh langkah mereka sampai hari ini, dan juga seluruh kerja keras dari tim Pokja, Dikti, serta KBRI, dan seluruh KUI ya Tuhan, sampai sejauh ini. Hari ini kami ingin melakukan briefing untuk keberangkatan mereka, kiranya Engkau berkati seluruh acara kami, dari awal hingga akhirnya. Kami naikkan seluruh doa kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari yang terhormat Rektor Universitas Kristen Satyawacana, Bapak Neil Samuel Rupidara, SC, MSc, PhD. Kepada Pak Neil, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Deborah. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia di Italia, di Roma, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Danang Waskito, Minister Konsuler Bidang Penerangan Sosial dan Budaya di KBRI di Roma,
yang saya hormati Pak Dirjen Dikti, dalam hal ini yang diwakili nantinya oleh Bapak Muhammad Setiawan, Ketua Pokja Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta Bapak Rahmat Sriwijaya, Wakil Ketua Subpokja ISMA Dikti. Bapak-bapak, Ibu sekalian, dari KBRI maupun juga dari Ditjen Dikti, ke 64 mahasiswa penerima anugerah ISMA di 2021 ini yang kami banggakan seluruh hadirin dalam acara pre-departure briefing yang diselenggarakan di sore hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita semua boleh diberikan kesehatan dan kesempatan yang berbahagia untuk penyelenggaraan acara pre-departure briefing di sore hari ini. Tentu merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun ini dapat menyelenggarakan sebuah program, sebuah kegiatan yang di dalam kondisi kita, pandemi COVID-19, dan di dalam tantangan kita menuju keadaan dunia yang lebih mengglobal ke depan, acara seperti ISMA ini boleh dapat diselenggarakan. Tentu ini merupakan sesuatu yang dikelola dengan luar biasa, dapat diinisiasi, dilaksanakan sampai dengan terpilihnya para peserta ISMA 2021 ini, khususnya 64 mahasiswa yang akan diberangkatkan ke Italia. Kami melihat bahwa ini sebuah terobosan. Ini memberikan kesempatan yang sangat baik kepada para mahasiswa untuk dapat mengecap pengalaman dalam pembelajarannya, itu didapatkan, diikuti tidak hanya di masing-masing perguruan tinggi di tempat mereka studi, tetapi juga boleh dapat dirasakan dengan mengikuti pengalaman perkuliahan, tinggal hidup bersama-sama dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain, baik yang berada di Italia, dari warga negara Italia maupun juga warga negara Eropa khususnya, maupun warga negara lainnya yang berkuliah di perguruan tinggi yang akan dijadikan tempat penempatan bagi para mahasiswa. Ini tentu akan membuka wawasan yang terbuka bagi para mahasiswa, dan karena itu ini sangat strategis dalam perjalanan Indonesia untuk maju terus ke depan dalam tantangan global yang kita semua dapat pertimbangkan atau dapat perhitungkan sebagai sebuah realitas yang sangat mungkin terjadi di masa yang barangkali tidak akan lama lagi. Pasca pandemi ini saya kira dunia akan kembali mengalami era pergerakan atau mobilitas global yang kembali seperti masa pra pandemi. Khususnya Bapak-bapak, Ibu sekalian, kami di UKSW dan saya kira di perguruan tinggi lain yang mahasiswanya ikut serta dalam program ini, melihat bahwa ini dari kacamata kami di UKSW ini sebuah langkah terobosan, karena dalam sejarah kerjasama internasional kami di UKSW bermitra dengan mitra-mitra pendidikan tinggi, perguruan tinggi di Italia ini untuk pertama kalinya. Kalau Eropa yang lain sudah sering, kami di UKSW, Belanda, Jerman itu sesuatu yang sudah sangat lama merupakan mitra kami. Tapi di Italia ini untuk pertama kalinya, dan ini dibuka melalui mahasiswa yang berpartisipasi dalam program ini. Karena itu ini sebuah kesempatan yang sangat baik untuk memperluas networking internasional dari perguruan tinggi di Indonesia
termasuk kami di UPSW. Oleh karena itu kami berharap bahwa penempatan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi di Italia ini dapat membuka tali silaturahmi, program kerjasama ke depan yang lebih baik, dan untuk itu kami mohon dengan hormat fasilitasi dari KBRI di Roma di Italia untuk kemungkinan kerjasama yang diperluas dengan mitra perguruan tinggi Italia ini. Kami secara khusus mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk hosting acara pre-departure briefing di sore hari ini. Kiranya acara ini nanti akan memberikan berbagai macam informasi untuk membantu teman-teman mahasiswa yang akan meninggalkan Indonesia dan menjalani pengalaman studi di Italia dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap semua proses nanti akan berjalan dengan lancar, dengan aman, mereka tiba di sana untuk memulai kegiatan-kegiatan perkuliahan maupun hidup di negeri orang. Ini kemudian dapat menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan oleh mereka, dapat diceritakan kepada yang lain, dan tadi dapat juga membantu Indonesia melalui perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan sayap kerjasama dengan negara seperti Italia. Demikian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kami mengucapkan selamat bagi para mahasiswa. Kami serahkan para mahasiswa kami kepada Dikbudristek dan juga KBRI Roma Italia untuk dapat dibimbing dan diarahkan nantinya dalam keseluruhan program ini. Demikian dari kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan KBRI Roma Italia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Danang Waskito, Minister Konsul Bidang Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Roma Italia. Kepada Pak Danang saya persilahkan. Terima kasih Bu Deborah. Mohon izin, apakah ini langsung kami presentasi sekalian atau bagaimana Bu Deborah? Ini sambutan terlebih dahulu Pak, nanti akan kami berikan waktu setelah Pak Rahmat memberikan sambutan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Nel Samuel, Bapak Rektor, dan seluruh jajaran Sivitas Akademika UKSW. Yang kami hormati juga Bapak Muhammad Setiawan, Ketua Pokja Kampus Merdeka, Bapak Rahmat, Ibu Moderator, kemudian seluruh rekan-rekan calon peserta kegiatan di Italia, para mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya kami mohon izin menyampaikan permohonan maaf Ibu Dubes karena pada saat yang sama pada hari ini beliau sedang ada rapat, sedang menerima tamu dan juga ada rapat dalam kaitan dengan G20. Jadi pada kesempatan ini beliau meminta kami untuk mewakili Ibu Dubes. Salam hormat dari Ibu Dubes sekalian untuk Ibu Bapak sekalian. Kemudian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, tentunya kami sepakat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Nel Samuel. Pertama adalah tentunya ucapan selamat. Selamat kepada teman-teman sekalian, selamat kepada adik-adik mahasiswa, 64 orang mahasiswa yang akan mengikuti studi di Italia. Tentunya ini sebuah pencapaian yang sangat baik, sangat bagus, baik bagi masa depan teman-teman sekalian, baik bagi masa depan para mahasiswa, tapi tentunya juga bagi masa depan Indonesia, pendidikan Indonesia. Seperti yang Bapak Samuel sampaikan tadi, bahwa tentunya KBRI Roma pun juga menyambut antusias. Kami juga sangat berterima kasih kepada pihak-pihak terkait di Indonesia, baik itu Kemdikbud Dikti maupun teman-teman lainnya yang memiliki program Kampus Merdeka ini. Ini adalah upaya kita bersama untuk lebih memperkuat pendidikan kita. Seperti kita ketahui, banyak yang menyampaikan bahwa pendidikan kita masih sangat bisa ditingkatkan, ada yang menyatakan sekarang kita tertinggal dibanding beberapa negara ASEAN, tapi saya yakin dengan upaya-upaya kita bersama, termasuk dengan kegiatan Kampus Merdeka, termasuk dengan scholarship
Indonesia International Student Mobility Award ini tentunya kita dapat semakin berkiprah dalam pendidikan nasional dan pendidikan global. Jadi tidak ada yang perlu di underestimate mengenai Indonesia. Saya yakin teman-teman Indonesia, teman-teman mahasiswa kita mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tidak kalah dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi tentunya nanti kami dalam paparan akan sampaikan bahwa kita jangan pernah underestimate, kita jangan pernah takut dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentunya juga kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nel Samuel bahwa ini juga merupakan bagian dari networking kita. Networking sangat penting untuk kita semua, untuk teman-teman mahasiswa, untuk universitas, untuk pemerintah Indonesia. Jadi ini adalah upaya dari penguatan networking dalam sebuah dunia globalisasi. Saya pikir memang kita harus memperkuat networking untuk kepentingan kita, untuk kemajuan Indonesia. Tentunya tadi disampaikan ini melalui mahasiswa terlebih dahulu. Dapat kami sampaikan juga Pak Nel Samuel, memang dalam beberapa kasus atau case ada kerjasama universitas antara Indonesia dan Italia dimulai dari para mahasiswa ini. Jadi tentunya dari para mahasiswa yang membangun network dengan universitas, kemudian nanti mahasiswa Indonesia menyambungkan dengan universitas di Indonesia, sehingga ada kemudian komunikasi dan kolaborasi serta kerjasama antar universitas. Jadi memang ini satu program yang punya banyak tujuan, satu program yang bisa kita jadikan kita bisa mendapatkan banyak manfaat di situ. Sekali lagi, insya Allah kami dari KPI Roma, tentunya Bu Dubes dan seluruh jajaran KPI Roma siap untuk membantu, memfasilitasi program ini, dan yang paling penting yang dapat kami sampaikan adalah kita tetap perlu selalu berkoordinasi, komunikasi antara satu dengan yang lain. Baik komunikasi kami dengan pihak Indonesia, dengan pihak Cambridge University, maupun dengan pihak yang di Italia, pihak universitas, dan lain sebagainya. Karena kita berada pada situasi yang belum sepenuhnya normal. Jadi COVID masih ada di sana dan lain sebagainya, sehingga tentunya kita juga perlu untuk mengantisipasi the worst case, sekiranya ada satu dan lain hal yang perlu kita lakukan untuk menyukseskan kegiatan ini. Sekali lagi, kami dari KPI Roma, Ibu Dubes, dan seluruh jajaran KPI Roma mengucapkan terima kasih atas program ini, atas program Kampus Merdeka, atas program Indonesia International Student Mobility Awards. Kami dengan senang hati menyambut dan memfasilitasi teman-teman dari Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang akan diwakili oleh Ketua Pokja Kampus Merdeka Dikti, Bapak Muhammad Setiawan. Kepada Pak Setiawan saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Deborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kristen ya, Setiawacana ya, yaitu Bapak Nel Samuel Pipidara. Kemudian yang saya hormati Bapak Danang Waskito selaku Pensosbud KBRI Roma. Yang saya hormati juga di sini Bapak Rahmat Sriwijaya selaku Wakil Ketua Pokja ISMA, dan tim ISMA yang juga hadir di sini. Kemudian yang saya hormati perwakilan Kantor Usaha Internasional seluruh perguruan tinggi yang menjadi mitra ISMA di sini, dan juga khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang diterima di program ISMA dengan negara tujuan Italia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor yang sudah memfasilitasi pertemuan pada sore hari ini sehingga bisa berlangsung.
pertemuan pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Pak Danang yang sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber. Sebagaimana diagendakan pada sore hari ini, seharusnya Bapak Dirjen atau Pak Direktur bisa berkenan hadir, namun karena beliau berhalangan, ada kegiatan lain sehingga diwakilkan oleh saya. Tetapi beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak Rektor, serta jajarannya, kemudian perwakilan KBRI dan perwakilan KUI, dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir di sini. Pada sore hari ini kita mengagendakan pre-departure briefing ya, sebagaimana ini merupakan rangkaian kegiatan pre-departure briefing yang sudah mulai diselenggarakan sejak sesi pelepasan, kemudian departure briefing sesi teknis, dan sekarang ini adalah sesi pembekalan oleh KBRI di Roma. Adik-adik mahasiswa pada sesi kali ini diharapkan bisa mendengarkan dengan baik paparan narasumber kita yang sudah hadir ini, yaitu Bapak Danang, terkait dengan hal-hal mengenai peran dan fungsi kedutaan di negara tujuan, kemudian regulasi apa yang tujuan, juga terkait juga penanganan COVID di negara tujuan, setiba di sana bagaimana regulasinya, ataupun terkait kehidupan sosial budaya yang ada di Italia yang tentunya jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Diharapkan dengan menyimak paparan-paparan dari narasumber kita Bapak Danang ini, adik-adik mahasiswa bisa memahami dan tidak mengalami culture shock di sana, dan tentunya bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara tujuan. Karena ini tentunya banyak sekali perbedaan culture, perbedaan aturan di negara tujuan yang perlu dipahami oleh adik-adik di sini. Karena adik-adik akan tinggal di sana, tentunya harus mengikuti ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku di sana. Diharapkan adik-adik bisa cepat beradaptasi di sana, dan juga bisa studi dengan lancar, dengan baik, dan bisa membangun jejaring selama di Italia. Jejaring di sini tidak hanya dengan sesama orang Indonesia diaspora di sana, tetapi juga dengan seluruh warga negara yang ada di Italia. Karena pastinya tidak hanya warga negara Italia saja, tetapi saya yakin banyak juga warga negara di Eropa yang juga sedang melakukan studi di Italia, dan itu kesempatan yang baik untuk membangun jejaring selama di Italia, selain juga mendapatkan keilmuan yang selama ini belum diperoleh di Indonesia selama studi di Indonesia. Dan tentunya ini akan menjadi bekal untuk adik-adik mahasiswa untuk pertimbangkan apabila nanti hendak melanjutkan studi S2 di Italia atau negara di Eropa, ataupun juga bisa menjadi bekal juga untuk sharing keilmuan yang didapatkan di Italia nantinya untuk rekan-rekan mahasiswa di Indonesia. Dan ini merupakan pilot adik-adik mahasiswa ini bukan pilot pengiriman ya, pertama untuk program ISMA untuk ke Italia, dan tentunya diharapkan tidak ada kendala yang berarti selama studi dan bisa menunjukkan komitmen studi yang dengan baik. Jangan sampai nanti malah di sana kebanyakan jalan-jalan saja, tidak studinya ditinggalkan ya. Tapi tentunya ini karena dibiayai oleh biaya negara, tentunya diharapkan nanti dari mahasiswa bisa memberikan kontribusinya, baik sharing keilmuan atau dengan jejaring yang diperoleh, atau dengan studinya ke depannya untuk negara Indonesia, dan diharapkan dapat studi yang serius, mendapatkan keilmuan, mendapatkan jejaring networking, dan bisa bersharing dengan rekan-rekan mahasiswa yang di Indonesia, sehingga memacu semangat buat rekan-rekannya yang ada di Indonesia untuk bisa mengikuti program ISMA yang tentunya kita harapkan akan terus ada program ini di semester-semester berikutnya. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas atas fasilitasi dari Bapak Rektor, dan juga atas kehadiran Bapak Danang selaku wakil dari KBRI, dan juga perwakilan KUI, dan tentunya ada di mahasiswa. Semoga nanti bisa menyimak dengan baik, dan juga nanti tentu studi yang akan dilakukan di Italia akan berlangsung secara lancar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan untuk sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Subpokja ISMA Dikti, Bapak Rahmat Sriwijaya. Pak Rahmat, saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kita serta Wajar Islam 3, Bapak Yunus, dan kemudian Bapak Kesosbuk KBRI Roma,
dan juga Bapak Wawan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Rektor, Bapak Nils Samuel, yang kami hormati, terima kasih atas segala fasilitasi pada sore hari ini sehingga acara ini bisa berjalan. Bapak Pesosbus, kami ingin laporkan bahwa ISMA ini mulai proses seleksinya itu adalah pendaftarannya pada bulan Maret, kemudian pada bulan Juni mendapatkan hasil. Jadi prosesnya ini kurang lebih sampai 3 bulan, hanya 3 bulan saja. Dari 2.500 pendaftar, itu kemudian terseleksi 1.000. Dan untuk ke Italia ini ada dari 3 perguruan tinggi, yaitu Sapienza, University of Rome, 15 orang. Kemudian University of Pisa, itu ada 19 orang. Dan University of Padua, 30 orang. Nah, ini terus jumlah delegasi yang besar, Bapak Presiden. Dan kami juga berbahagia karena kolaborasi yang baik dari perguruan tinggi di Italia bersedia untuk menerima mahasiswa putra terbaik Indonesia. Nanti mahasiswa ini akan berada di Italia, itu operasi 4 sampai 5 bulan, bergantung pada kebutuhan. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah suatu hal yang membanggakan. Anda bisa tergabung dalam ISMA, baik dari lebih dari 5 juta mahasiswa aktif di Indonesia, dan Anda adalah sedikit orang yang bisa berangkat. Dan Roma atau Italia secara umum dikenal sebagai negara yang sangat terkenal dengan Formula One, mobil, dan juga bola. Luar biasa bola, dan juga tempat-tempat wisatanya. Jadi saya kira teman-teman ini beruntung bisa mengenal tempat wisata yang paling terkenal di dunia, dan juga bisa melihat sepak bola, liga sepak bola yang terbaik di dunia, dan juga tentu saja bisa belajar di perguruan tinggi yang juga baik di dunia. Nah, teman-teman sekalian, gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin, karena kesempatan ini hanya datang sekali. Buatlah prestasi pada perjalanan Anda ini, karena ini adalah yang pertama kali bergabung dengan ISMA, dan biasanya yang pertama selalu menjadi dikenang. Buatlah kenangan yang baik, tidak saja bagi kampus Anda di Indonesia, tapi juga kampus di Italia, dan tentu saja pada masyarakat Italia, tentang bagaimana pemuda-pemudi Indonesia itu berinteraksi dengan mereka, dan tentu saja para pimpinan dan staf perguruan tinggi di Italia, dan juga kepada KBRI. Karena perbuatan atau sikap baik Anda akan dikenang dan juga akan menjadi modal bagi perjalanan untuk kelompok berikutnya pada tahun depan. Jadi kalau Anda akan sana membawa nama baik dan diterima di masyarakat yang baik, maka adik-adik Anda pada tahun depan akan juga lebih mudah untuk berinteraksi atau menjalankan studi di Italia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Rektor, Bapak Nils Samuel, terima kasih Pak Rektor, dan Bapak Pesosbud, Bapak Danang Mas kita, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan paparan pada hari ini, dan juga pada Pak Muhammad Setiawan yang berkenan untuk mewakili dari Dikti. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat untuk sambutannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Pak Danang, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mohon dapat membuka kamera video Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, dan berikan senyum yang terindah karena ini rombongan pertama. Sehingga ada yang dikenang dan kita tetap bahagia di tengah krisis pandemi ini ya. Saya persilahkan rekan saya untuk bisa mengambil gambar kita semua. Bapak Ibu, ini ada 5 slide. Jadi nanti selama 5 kali senyum dengan baik ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3.
Sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sebentar. Slide keempat. Slide keempat, nggak ada yang buka kamera ya. Baik. 1, 2, 3. Dan terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Meta atas bantuannya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Saat ini saya persilahkan kepada Pak Danang Waskito untuk memberikan penjelasan dari KBRI Roma, Italia. Kembali layar saya serahkan kepada Pak Danang. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Deborah, Bapak sekalian. Mohon izin kami akan share screen ya, paparan yang akan kami sampaikan. Bisa dilihat Bu ya? Bisa Pak, tapi masih belum slideshow ya Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya teman-teman mahasiswa, selamat pagi, buongiorno dari Italia, selamat sore untuk teman-teman, Ibu Bapak yang ada di Indonesia. Tentunya ini sangat kesempatan yang sangat baik bagi kami juga sangat bangga bisa bertemu dengan Ibu Bapak sekalian, bertemu dengan teman-teman, memberikan sedikit pembekalan. Jadi saya tidak akan saya merasa ini bukan sebuah paparan yang serius sekali tidak, tapi lebih pada sharing pengalaman apa yang kami dapatkan di sini. Semoga ini juga bisa memberikan sedikit manfaat bagi persiapan teman-teman mahasiswa untuk berangkat di Italia. Jadi kalau kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan kami sendiri. Siapa tahu nanti teman-teman pas di KBRI sudah langsung tahu wajah saya seperti ini. Nama saya adalah Danang Waskito, saya Minister Counselor Pensosbud, Penerangan Sosial dan Budaya. Saya sudah berada di Roma sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi saya dan keluarga tiba pada tahun 2020. Dan alhamdulillah kami tiba langsung disambut COVID. Jadi langsung lockdown, nggak bisa kemana-mana, hanya dari rumah ke kantor. Tapi bukan berarti pekerjaannya tidak ada, enggak. Jadi pada saat COVID pekerjaan malah makin banyak, malah makin intens, termasuk juga dalam konteks perlindungan BNI atau perlindungan Indonesian Citizens pada saat COVID. Kami akan coba sedikit memberikan overview atau penjelasan atau sharing idea, sharing pengalaman dengan adik-adik sekalian. Yang saya lihat, saya senang sekali tadi melihat foto teman-teman senyumnya. Saya pikir senyum yang sangat bangga, senyum yang sangat yakin ikut serta dalam program di Italia. Karena ini pengalaman yang mungkin sangat baik untuk teman-teman. Saya pribadi, saya baru bisa keluar negeri itu pada tahun terakhir di UGM. Tapi ini teman-teman saya yakin bukan tahun terakhir ya, jadi tentunya ini sebuah capaian dari teman-teman sekalian. Sedikit mengenai KBRI Roma, Embassy of the Republic of Indonesia in Rome. Jadi kita yang ada di KBRI ini sebetulnya akreditasi ke 4 negara. Jadi tidak hanya ke Italia, tetapi KBRI di Roma juga diakreditasikan ke 3 negara lainnya, yaitu Malta, Cyprus, dan San Marino. Jadi jurisdiksi kami atau pekerjaan kami tidak hanya mencakup Italia, tetapi juga mencakup beberapa negara lainnya. Negara San Marino ada di dalam wilayah Italia, jadi cukup dekat dengan kami. Cyprus dan Malta terpisah dengan laut, tapi juga menjadi bagian dari jurisdiksi atau tupoksi KBRI di Roma.
Selain kepada 4 negara tadi, KBRI Roma juga diakreditasikan ke beberapa organisasi internasional yang berlokasi atau memiliki kantor di Roma ini, yaitu FAO, kemudian USP, kemudian ada IFAD, dan UNIDROA. Jadi 4 organisasi internasional itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab KBRI Roma. Sekilas itu, apabila teman-teman ingin tahu, akreditasinya kemana saja dan ke siapa saja, ya ke tadi, ke 4 negara dan ke 4 organisasi internasional. Jadi kami tidak hanya bilateral, kami tidak hanya mengurusi bilateral, tetapi juga multilateral. Multilateral khususnya ke 4 organisasi internasional. Kemudian sedikit mengenai KBRI Roma, semoga saja nanti teman-teman pada saat, khususnya teman-teman yang ke La Sapienza, ya ini cukup dekat dengan lokasi kami. KBRI Roma, untuk perkenalan pejabat dan staf di KBRI Roma, kami saat ini memiliki duta besar, Ibu Esti Andayani. Kemudian kami juga memiliki wakil duta besar, Ibu Leviana Ferdinandus. Dia baru tiba beberapa waktu yang lalu. Kemudian fungsi-fungsi di KBRI Roma itu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah politik, kemudian ekonomi multilateral, kemudian Bensosbud, dan Protcon. Itu adalah fungsi di KBRI Roma. Tetapi selain fungsi yang 4 tadi, 4 atau 5, ekonomi multilateral kalau dipisah menjadi 5, ada juga beberapa atase teknis. Ada 3 atase teknis di KBRI Roma, yaitu pertahanan, perdagangan, dan pertanian. Jadi kesemuanya ini sering juga disebut sebagai fungsi diplomasi, politik, ekonomi, multilateral, Bensosbud, Protcon, pertahanan, perdagangan, dan pertanian. Di samping itu, kami juga memiliki beberapa pejabat administrasi, 2 pejabat administrasi, dan unit komunikasi 2 orang. Nah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa familiar dengan term mengenai home staff sama local staff, home staff adalah orang-orang yang datang dari Indonesia, katakanlah kebanyakan adalah para diplomat Indonesia, disebut sebagai home staff. Ada 18 home staff, termasuk duta besar dan wakil duta besar. Biasanya kami membagi menjadi unsur pimpinan, 2 unsur pimpinan, dan the rest 16 unsur pelaksana, fungsi, atase teknis, administrasi, dan unit komunikasi. Di samping beberapa pihak tadi, ada juga institusi yang terkait dengan KBRI Roma. Yang pertama adalah ITPC, itu ada di Milan, International Trade Promotion Center, ada di Milan, ada 2 orang home staff di sana, kepala dan wakil kepala ITPC Milan, base-nya memang di Milan, tetapi memang mereka tetap selalu berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada KBRI Roma. Di samping ITPC Milan, kami juga memiliki, atau Indonesia tepatnya, Indonesia juga memiliki 4 konsul kehormatan atau honorary consul di kota Firenze, kemudian Genoa, Napoli, dan di negara Cyprus. Jadi konsul kehormatan ini adalah orang lokal atau warga negara lokal, jadi tentunya mereka warga negara Italia atau warga negara Cyprus, tetapi mereka ingin meningkatkan hubungan kedua negara dengan Indonesia. Mereka ingin membantu Indonesia untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Tentunya banyak bidangnya, baik itu ekonomi, sosial budaya, maupun perlindungan citizens. Sebagai contoh, misalnya kita banyak sekali dibantu oleh Konhor dalam konteks perlindungan warga negara, citizens, pada saat COVID kemarin. Itu secara global atau secara umum mengenai pejabat dan staf di KBRI Roma. Kemudian yang juga penting untuk teman-teman, karena saya yakin teman-teman ini adalah generasi pasca milenial mungkin ya, pasca milenial yang sangat open-minded, kemudian sangat familiar dengan gadget, perlu juga tahu media sosial yang dimiliki oleh KBRI. Karena hampir semua berita, hampir semua ketentuan, hampir semua informasi yang terkait dengan KBRI maupun WNI di negara akreditasi, di 4 negara akreditasi tadi, disampaikan melalui media sosial. Jadi kita memiliki 4 media sosial.
Yang pertama, alamat media sosial. Website kita ada bisa dilihat di situ, kemlu.go.id, .room.id, ada versi Indonesia, ada versi Italia, dan ada versi Inggris. Kemudian kita juga memiliki Facebook, Indonesia in Rome, atau Ambasiata Indonesia. Jadi Facebook alamat, tapi satu sebetulnya, satu yang khusus untuk Italia, satu untuk lebih umum. Kemudian kita juga memiliki Twitter, Indonesia in Rome, dan juga kita memiliki IG atau IG, Instagram di Indonesia in Rome, sama juga. Jadi semua alamat untuk Twitter, Facebook, dan IG adalah Indonesia in Rome. Jadi tolong teman-teman yang punya IG, punya Twitter, punya Facebook, silakan aja untuk meng-add, silakan untuk memfollow media sosial yang dimiliki oleh KBRI. Sampai itu sebenarnya kita punya YouTube ya, saya lupa menyampaikan itu, YouTube KBRI Roma. Kemudian kita juga punya hotline, kontak hotline atau nomor yang bisa dihubungi oleh rekan-rekan sekalian. Ada dua nomor hotline. Hotline yang pertama adalah hotline umum untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Nomornya ada di situ, +39 338 954 2333. Itu untuk pertanyaan yang bersifat umum. Jadi misalnya nih, tiba-tiba ada yang kehilangan paspor di jalan misalnya. Biasanya mereka akan menghubungi KBRI, nomor KBRI bisa teman-teman lihat di bawah, yang nomor telepon yang di bawah itu alamat KBRI, atau melalui hotline tadi. Mereka menyampaikan kami kehilangan paspor dan sebagainya, apa yang langkah-langkah apa yang perlu disampaikan. Biasanya nanti teman-teman yang in charge di bidang itu akan segera menanggapi, memberikan solusi, dan memberikan layanan semampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah nomor hotline untuk urusan COVID. Jadi pada tahun 2020 kami mendirikan Satgas atau Pokja khusus untuk penanganan COVID. Jadi isu-isu yang terkait dengan COVID bisa ditanyakan dalam hotline tersebut. Misalnya ada yang tiba-tiba terinfeksi COVID. Biasanya mereka bisa langsung ke nomor itu menyampaikan, Pak, Bu, Mas, Mbak, kami di sini, nama ini, kami sudah tes, kemudian terkena COVID. Nah, nanti teman-teman yang membawa hotline itu akan segera berkomunikasi pada Satgas di KBRI Roma untuk memutuskan langkah-langkah seperti apa. Apakah misalnya kita mengirimkan logistik obat misalnya, atau logistik makanan misalnya, karena memang pada tahun 2020 kita sempat memberikan atau mendistribusikan logistik obat-obatan dan logistik makanan untuk teman-teman yang terkena COVID. Dan alhamdulillah cukup disenangi karena banyak yang mereka rindu dengan Indomie misalnya, dapat Indomie, senangnya setengah mati. Jadi jangan disamakan Indomie di Indonesia dengan di Italia. Kalau di Indonesia mungkin sudah kayak jadi makanan gampang, tapi kalau di Italia bisa dibeli, tetapi juga tidak semua bisa menjual Indomie. Jadi begitu mendapat Indomie, teman-teman senang sekali, COVID-nya sembuh, alhamdulillah. Jadi itu juga sangat dinanti-nanti oleh teman-teman. Di paling bawah adalah alamat KBRI, jadi silakan. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin berkunjung ke KBRI, alamatnya di sana, via kampanye 55, nomor postcode-nya ada di sana, nomor teleponnya ada di sana, jadi ada telepon umum, ada juga yang hotline. Telepon umum biasanya nanti yang menerima adalah resepsionis, dan itu berlaku untuk jam kerja, working hours, tapi untuk hotline 24/7. Artinya 24 jam selama 7 hari, tapi mohon izin kalau misalnya ada yang mengetek tengah malam, ya mungkin agak kalau misalnya enggak langsung ya mohon maaf, karena tentunya juga teman-teman juga perlu istirahat, tetapi konteksnya ada 24/7. Jadi begitu dapat informasi biasanya langsung di-share ke tim di KBRI Roma.
Kemudian ini sedikit layanan KBRI, saya pikir ini juga penting untuk kita ketahui, apalagi teman-teman mahasiswa, ibu bapak sekalian, at least ada 2 layanan. Layanan kaitan dengan kekonsuleran dan layanan kaitan dengan pendidikan. Oh ya, saya akan memperkenalkan kami di sini bersama dengan 2 orang teman saya, Mbak Nur Hasanah Arumsari Siombing, Mbak Nana ini dari Protokol Konsuler, dan 1 orang teman kami di Pensos juga, Sekretaris 1 Mbak Poni Veronica. Jadi nanti kalau misalnya pada sesi diskusi kita akan mendiskusikan, not necessarily saya akan jawab semua, tetapi tentunya karena saya tidak tahu semua jawaban atas pertanyaan, tapi siapa tahu teman-teman KPI Roma lainnya, Mbak Nana, Mbak Poni akan bisa menjawab, feel free untuk ikut memberikan masukan dan memberikan jawaban. Kembali ke layanan KPI Roma ada 2, kekonsuleran pendidikan. Kekonsuleran ini sebetulnya juga bisa dibedakan menjadi layanan terhadap WNA asing dan layanan terhadap WNI. Ini untuk lebih mudahnya saya akan jelaskan sedikit mengenai beberapa contoh layanan untuk WNI atau warga negara Indonesia, teman-teman mahasiswa. Misalnya, teman-teman konsuler bisa provide surat keterangan barang bawaan. Mungkin nanti Mbak Nana bisa cerita lebih detail. Jadi ternyata ketika teman-teman kembali ke Indonesia, itu harus memiliki surat keterangan barang bawaan. Kenapa? Agar misalnya tidak terkena, agar dimudahkan pemeriksaannya dan lain sebagainya. Fungsinya sebetulnya ini memudahkan teman-teman mahasiswa kembali ke Indonesia membawa barang-barang bawaan atau barang-barang pindahannya. Ini salah satu contoh saja, banyak sekali surat keterangan yang bisa di-provide oleh teman-teman konsuler. Selain kekonsuleran, juga ada kaitan dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini misalnya surat keterangan lulus untuk penukaran bukti, biasanya ini untuk teman-teman yang menempuh pendidikan S1, S2, S3, setelah lulus, mereka meminta surat keterangan dari KBRI, surat kelulusan, kita akan provide itu. Syarat-syaratnya ada di website, bisa dilihat. Kemudian juga ada surat keterangan sekolah anak. Ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang stay lama, membawa keluarga, program S2, S3, biasanya agak lama, ada anak keluarga, mereka biasanya juga membutuhkan surat keterangan sekolah anak. Dan juga surat keterangan penilaian PP3 untuk teman-teman PNS. Sebelah kanan adalah contoh surat rekomendasi PP3, surat keterangan lulus sekolah, surat keterangan anak, sekolah anak, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai situasi Italia. Tadi betul sudah dijelaskan oleh Pak Samuel, Pak Muhammad Setiawan, Pak Rahmat. Mungkin teman-teman lebih paham dibanding saya kalau berbicara mengenai Formula One, Ferrari atau bola, ya. Saya nggak gitu mengikuti bola Italia karena saya sebetulnya pendukung Manchester United, Pak Rahmat, jadi bukan pendukung AS Roma atau Lazio, meskipun saya senang, tetapi dari kecil saya sudah dididik orang tua untuk menyenangi Manchester United, jadi mohon maaf nggak terlalu paham. Tapi betul banyak sekali yang bisa dieksplor di Italia, termasuk tadi. Sedikit mengenai keamanan secara umum. Karena ini penting untuk teman-teman ketika tiba dan stay di Italia. Secara umum, kondisi keamanan adalah kondusif, sangat kondusif. Dalam artian tingkat kejahatan yang rendah, relatif rendah, tidak terlalu banyak kejahatan di jalanan, meskipun juga jangan sampai terus kemudian ini menghilangkan kewaspadaan kita. Teman-teman biasanya nanti begitu sampai di Italia akan diinfokan oleh teman-teman Indonesia lainnya untuk tetap waspada, khususnya mereka sering membedakan antara Italia wilayah utara dan Italia wilayah selatan. Italia wilayah utara itu misalnya Milan, kemudian Florence, itu termasuk utara, dan yang di selatan, yang di bawah di peta itu adalah Napoli, Bari, Catania, dan lain sebagainya. Biasanya ada sedikit perbedaan karakter di situ, dan juga teman-teman biasanya menyampaikan tingkat kriminalitas, tingkat keamanan agak berbeda dibanding utara dan selatan. Saya pribadi sih merasa semuanya aman, oke. Saya pernah di Catania, tidak ada masalah.
selama beberapa waktu di sana. Saya pernah di Napoli juga tidak ada masalah, di Milan juga tidak ada masalah. Karakternya memang agak sedikit beda orang-orangnya. Jadi orang-orang yang ada di utara itu biasanya mereka lebih tertib, ya. Biasanya mereka lebih teratur. Tapi kalau dari sisi kehangatan dalam artian komunikasi ya, lebih gerapiak kalau kata orang Jawa, jauh lebih gerapiak orang-orang yang ada di sisi selatan, di Napoli, di Bari, kemudian ya semua wilayah di selatan yang lebih panas itu biasanya orang-orangnya lebih gerapiak. Kembali ke keamanan, alhamdulillah sih kami ya memang ada beberapa kasus misalnya pencurian, pencopetan ada, tetapi kami belum mendengar kasus besar yang sangat besar yang menimpa teman-teman WNI yang sedang di Italia. Jadi overall untuk kondisi keamanan cukup kondusif, tetapi sekali lagi waspadaan tetap perlu. Jadi teman-teman tetap harus waspada. Kalau ke wilayah selatan khususnya, jangan terus mentang-mentang orang Indonesia atau tipikal orang Indonesia atau orang Asia ini senang bawa duit cash banyak di dalam dompet, gitu kan. Nah ini yang banyak diketahui oleh kriminal. Jadi sasaran empuk, apalagi kalau misalnya dompet ditaruh di belakang, kemudian gampang dilihat, tas juga gampang dibuka, nah itu biasanya menjadi sasaran empuk para kriminal. Jadi mohon sekali lagi kewaspadaan masing-masing, khususnya menyimpan barang-barang pribadi, barang-barang yang penting, uang, paspor, dan sebagainya itu dalam tempat yang aman. Kemudian dari sisi masyarakat, tadi Pak Rahmat juga sudah menyampaikan, dan Pak Setiawan ya, meskipun Indonesia dan Italia tentunya ada perbedaan, tetapi juga ada persamaan. Sekali lagi orangnya biasanya family oriented. Orang-orang Italia ini orang-orang yang terbuka, mereka sangat incline dengan keluarga, mereka menghormati respect pada senior, mereka menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Itu mirip sekali dengan orang-orang Indonesia. Dan ini sempat menjadi masalah pada saat COVID. Karena pada saat COVID, family benar-benar di restriction. They implemented restriction on family gathering misalnya. Jadi pada saat itu anak-anak nggak bisa mengunjungi orang tua yang tinggal di kota lain. Nah, itu sempat menjadi masalah yang cukup berat bagi mereka dari sisi budaya, dari sisi kultural, dari sisi kepribadian tentunya. Karena once they have a restriction on family, mereka akan bereaksi yang mirip dengan orang Indonesia. Ketika misalnya nih dilarang untuk Idul Fitri, Lebaran, ya, orang-orang kan pada teriak, ini kan wajib, ini kan gini, ini kan gitu. Mirip-miriplah dengan orang Italia. Jadi family oriented, they are family men, they love their family. At the same time, teman-teman orang Italia ini juga open minded sebetulnya, orang-orangnya terbuka, warm, gerapiak, ya. Di jalan juga sering greeting, dan yang tidak kalah penting easy going. Easy going nanti mungkin kaitannya juga dalam hal pelayanan ya, dalam artian jangan stres kalau misalnya saking easy going-nya ya agak lama juga. Tapi itulah tipikal maupun kepribadian plus minus tentunya. Tetapi yang patut kami sampaikan, that's what the Italian people character. Jadi tinggal nanti kita melakukan adjustment di situ. Overall mirip dengan orang Indonesia, quite similar to Indonesians. Jadi mereka terbuka, family oriented, suka membantu juga, tetapi tentunya banyak juga sih orang-orang yang ada juga, bukan banyak ya, ada juga yang orang-orang punya nyajat, tentunya juga ada. Teman-teman juga paham, Italy has also been known as mafia dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat selama di sini, saya tidak melihat mafia di jalanan yang mabuk, minta uang dan sebagainya sih belum pernah. Ya. Jadi itu hanya dari cerita-cerita. Mungkin betul dalam situasi dalam masyarakatnya, tapi overall sekali lagi kriminal di jalanan relatif low, cukup aman di jalanan. Kemudian izinkan juga karena ini kaitan dengan COVID-19, kita semua masih berada dalam masa pandemi.
ya, COVID-19. Total kasus di Italia 4,5 juta orang, cukup banyak. Dan kita tahu, teman-teman tahu, Ibu tahu, Italia sempat menjadi salah satu catastrophic center di tahun 2020 ya, tahun yang lalu, di mana puluhan ribu infeksi, kemudian ribuan orang meninggal tiap hari dan lain sebagainya. Jadi mungkin belajar dari situ, saat ini situasinya cukup baik. Jadi di Italia ini sekarang situasinya trennya cukup kondusif, hariannya masih lumayan tinggi sebetulnya, sekitar 5.000-6.000 kasus harian, tetapi terkendali. Terkendali itu artinya apa? Karena Italia itu membagi wilayah penyebaran COVID menjadi 4 warna, merah, kemudian kuning, kemudian hijau, dan putih. Nah, saat ini semua wilayah di Italia itu ada di dalam wilayah putih, wilayah yang paling kondusif. Jadi situasinya sangat kondusif. Kondusif tentunya bukan berarti tidak ada penyebaran, tidak. Ada penyebaran, tetapi terkendali. Kemudian ketersediaan emergency tingkat 4 di rumah sakit juga masih cukup bagus. Dan yang dapat kami sampaikan, mereka cukup profesional untuk menyembuhkan teman-teman atau orang yang terkena COVID. Tidak hanya untuk orang Italia, tetapi juga untuk orang Indonesia. Jadi kalau misalnya ditemukan kasus COVID, mereka akan strict pada ketentuan, pada aturan, tetapi mereka memang menyembuhkan. Ini saya kalau boleh sharing cerita, saya dan Mbak Nana dari sini, kami pernah dikarantina 14 hari ya, di Catania, hanya gara-gara salah satu delegasi Indonesia G20 ternyata setelah diperiksa di sini terkena COVID. Ya. Ketentuan Italia menyatakan, once you are being close contact, jadi kalau kita termasuk salah satu close contact dengan orang itu, dengan orang yang terkena COVID, maka they will implement quarantine. Jadi mereka akan meminta karantina. Jadi kami selama 14 hari di karantina, nggak boleh kemana-mana, stres juga sebetulnya, tetapi memang itulah yang dilakukan oleh pemerintah Italia. Dan sekali lagi, seperti yang kami sampaikan, mereka juga memberikan pengobatan kepada orang yang sakit sampai dengan sembuh. Baru setelah sembuh, mereka perbolehkan ke Indonesia. Ini juga dialami oleh teman-teman para pekerja Indonesia yang bekerja di Italia, khususnya yang bekerja di kapal cruise. Mereka juga beberapa waktu yang lalu, tahun 2020, banyak yang terkena COVID, kemudian disembuhkan atau dibawa ke rumah sakit, sembuh, pulang ke Indonesia. Jadi, they are quite professional in the treatment of COVID-19. Jadi, cukup baik untuk COVID-19. Kemudian untuk vaksinasi, mereka juga cukup bagus. Jadi, total ada 86 juta vaksin saat ini. Dan yang fully vaccinated, artinya sudah 2 kali menerima dosis, sudah lengkap, itu ada 37 juta, atau sekitar 69,30, maaf itu bukan 69,30, tapi 69,30. So it's almost 70% of total population sudah fully vaccinated. Jadi kalau teman-teman juga paham, memahami mengenai herd immunity, inilah yang disebut sebagai herd immunity. Mereka sudah 70%, hampir 70%, saya yakin dalam waktu ke depan akan nambah terus, sudah total populasi yang divaksinasi. Dan ini tentunya akan sangat positif, sangat baik untuk penanganan COVID. Vaksinasi di Italia bersifat sukarela, sama juga dengan di Indonesia tentunya, tapi catatan kita sudah 37 juta lebih, 37,5 juta lebih yang fully vaccinated. Nah, ini saya kasih catatan penting mengenai Green Pass. Jadi di Italia ini, karena dia adalah anggota EU, penting untuk memiliki Green Pass. I have to check, saya harus cek, bagaimana nanti dengan teman-teman ini. Apakah teman-teman harus memiliki Green Pass ini? Dan juga aturan karantina pada saat juga. Karena dua hal ini saya pikir nanti akan sangat berkaitan dengan kedatangan teman-teman. Green Pass ini diperlukan khususnya kalau misalnya teman-teman berkunjung ke tempat wisata atau ke restoran. Jadi setiap ke restoran, makan di restoran, di dalam restoran, they will ask you, do you have green pass? Can you show your green pass? Jadi
mereka akan meminta green pass kita seperti apa. Apakah sudah ada atau enggak? Kalau tidak ada, mereka nggak mau. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sekeluarga pernah ke Caserta untuk melihat museum, tapi ternyata anak kami itu belum baru sekali vaccinated, belum full, sehingga nggak memiliki green pass. Ya akhirnya nggak boleh. Jadi mereka cukup ketat, strict di situ aturan mengenai green pass vaccination. Kemudian juga aturan karantina. Secara umum, mungkin nanti kalau perbedaan di lapangan saya kurang tahu, tapi secara umum karantina diberlakukan, begitu datang harus melakukan karantina. Selama 14 hari kalau tidak salah. Ya. Jadi 14 hari harus karantina, memang diserahkan ke masing-masing. Artinya kalau dia orang, it is implementable to everyone. Kalau misalnya dia tiba di Italia, terus kemudian juga sudah ada tempat akomodasi, rumah, boleh di situ. Nggak harus di hotel ini, itu enggak. Tapi ketentuannya sama dengan Indonesia, you have to do quarantine. Kita juga harus melakukan karantina selama itu. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah lapor diri. Penting sekali, mohon teman-teman nanti, meskipun saya lihat 4-5 bulan ya, tetap lakukan lapor diri, ada registrasi online di situ. Sebagai catatan, banyak teman-teman ini menghubungi KBRI setelah punya masalah. Jadi kalau nggak punya masalah, nggak menghubungi KBRI. Nggak mau registrasi lapor diri, portal online, dan sebagainya. Padahal ini penting. Padahal portal Peduli ini penting bagi kita untuk mengetahui di mana lokasi teman-teman, di mana kontak teman-teman. Sehingga kalau misalnya ada segala sesuatu, kami bisa segera melakukan komunikasi dengan teman-teman. Cara dan syarat-syarat bisa dilihat di YouTube Kemlu RI. Silakan nanti bisa dilihat di YouTube Kemlu RI, dicari, mudah caranya, bisa dilakukan secara online. Kemudian sedikit penjelasan mengenai permesso di soggiorno atau izin tinggal. Mungkin correct me if I'm wrong, Pak Rahmat, Pak Setiawan, teman-teman di Cambridge Dikti, bagaimana nanti dengan teman-teman ini? Karena ini kan 4-5 bulan ya, tetapi pemahaman kami, mungkin Mbak Nana juga bisa koreksi, semua orang yang tinggal di Italia dalam waktu yang lama harus memiliki permesso di soggiorno. Mungkin bisa ditanyakan juga ke Kedubes Italia. Ini yang kami sampaikan adalah ketentuan umum, ketentuan formal. 8 hari setelah tiba diharapkan segera apply permesso di soggiorno. Nah, ketentuan karantina biasanya diperbolehkan 14 hari dulu, setelah 14 hari plus 8 hari setelahnya harus melakukan apply permesso di soggiorno atau izin tinggal. Prosesnya tidak singkat, syarat-syaratnya banyak, langkah-langkahnya ada di situ. Mungkin teman-teman PPI Italia bisa lebih membantu, atau mungkin kalau ada komunikasi dengan Kedubes Italia tahu langkah-langkah seperti apa. Tapi secara umum pergi ke post office atau kantor pos, kemudian ada beberapa isi modul dan melengkapi persyaratan, baru kemudian dibawa ke kantor imigrasi. Enggak gratis, ada biayanya, saya lupa, tapi kalau menurut penuturan teman-teman sekitar 150 euro untuk mendapatkan permesso di soggiorno. Syarat kelengkapannya antara lain fotokopi paspor dan visa, certificate of enrollment, ada Ospitalia juga. Ospitalia ini adalah kontrak rumah, jadi mereka harus tahu di mana teman-teman ini akan tinggal selama waktu itu. Karenanya Ospitalia ini biasanya nanti komunikasinya dengan landlord. Saya tidak tahu kalau misalnya teman-teman tinggal di boarding school-nya universitas ya, bagaimana. Tapi tentunya pihak universitas akan paham mengenai kelengkapan permesso di soggiorno ini. Ada juga kopi medical insurance, jadi penting untuk memiliki medical insurance. Dan perlu surat keterangan dari kampus. Seperti yang kami sampaikan, hampir semuanya berbahasa Italia. Jadi kalau teman-teman tidak bisa berbahasa Italia, memang agak sedikit jelimet, agak sedikit susah. Prosesnya juga tidak singkat. Ingat tadi saya sempat bercerita mengenai how they are really easy going, dan bisa beberapa kali datang ke sana. Jadi memang ini perlu juga menjadi perhatian teman-teman, khususnya sebelum berangkat ke Italia. Jadi mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu, nanti terus kemudian kalau sudah tiba, bisa komunikasi dengan teman-teman yang bisa membantu atau pihak universitas untuk apply permesso di soggiorno ini.
Yang paling penting tentunya adalah teman-teman ini adalah duta Indonesia. Jadi the real ambassador of Indonesia itu bukan kami, tapi adalah teman-teman ini, teman-teman yang tiap hari nanti akan interaksi. Jadi kami harapkan tentunya teman-teman adalah sebagai duta Indonesia yang baik, menunjukkan kebaikan Indonesia, menunjukkan bagaimana Indonesia, kepribadian Indonesia, and how big and the great Indonesia. Jadi Indonesia ini besar, jangan minder. Indonesia ini besar, mereka tahu Indonesia ini besar. Saat ini Italia adalah presiden G20, tahun depan Indonesia adalah the next president of G20. Jadi setelah Italia kemudian Indonesia. Teman-teman sekali lagi adalah duta Indonesia, jadi kami juga percaya teman-teman bisa bersikap seperti duta Indonesia yang baik. Ini sedikit catatan aja tips di Italia, meskipun saya tidak terlalu lama di sini, belum terlalu lama dan belum pernah menginjakkan belum pernah merasakan pendidikan di Italia, tetapi beberapa hal yang mungkin kalau boleh saya sebagai kakak, sebagai teman dari teman-teman sekalian, pertama adalah tetap semangat dan aktif. Itu yang paling penting. Jangan ngelukro kalau bahasa Italia. So no ngelukro, jangan ngelukro, semangat, aktif dalam artian aktif ke sekolah. Tadi Pak Rahmat menyampaikan harus aktif ke sekolah. Ya, jangan kemudian begitu sampai di sini malah aktifnya ke yang lain. Aktifnya ke nonton bola, ya boleh saja sih, tapi ya jangan lebih banyak nonton bola dibanding ke sekolah, dibanding kegiatan-kegiatan pendidikan. So, semangat and be active. Kemudian yang tidak kalah penting adalah networking, sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Rektor juga, penting untuk networking, menjalin komunikasi dan koordinasi. Beberapa pihak yang mungkin bisa dijadikan cantolan atau komunikasi teman-teman, misalnya ada masalah, misalnya PPI. PPI ini punya PPI Italia, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia. PPI ini ada PPI Pusat, PPI Italia, mereka punya medsosnya, silahkan teman-teman juga komunikasi dengan mereka. Please follow their IG, kemudian juga YouTube mereka, Facebook mereka juga ada, jalan komunikasi dengan mereka, dan juga ada PPI cabang. Tadi disampaikan akan ada ke Sapienza, ke PISA, dan ke Padua. Seingat saya untuk PISA ada, Padua ada beberapa teman mahasiswa, seingat saya mahasiswa Indonesia di sana, tetapi yang jelas PPI cabang yang lumayan besar itu ada di Roma, Milan, Calabria, Veneto, Emilia Romagna. Jadi please jalin komunikasi dengan teman-teman PPI, kakak-kakak kalian, kakak-kakak atau teman-teman saudara teman-teman yang ada di Italia, your friends, your family here in Italy. Kemudian juga jalin komunikasi dengan WNI dan diaspora Indonesia, khususnya para ibu bapak yang telah lama di Italia. Jadi pengalaman saya, mereka ini punya experience dan networking yang luar biasa. Jadi kalau kita ada masalah, curhat sama WNI dan diaspora Indonesia, sering mendapatkan solusi. Jadi misalnya saya mau butuh informasi apa, teman-teman diaspora dan WNI yang sudah lama tinggal di Italia, biasanya mereka akan ringan tangan, akan mudah untuk memberikan masukan, ataupun memberikan bantuan pada teman-teman kalau dibutuhkan dalam rangka kebutuhan misalnya. Dan jangan lupa juga sering diaspora Indonesia mengadakan aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti, makan gratis tentunya, nggak ada salahnya teman-teman untuk ikuti kegiatan diaspora atau WNI, kumpul bareng dengan mereka, dapat makan gratis, nggak dosa dan nggak that is not crime, bisa mempererat tali silaturahmi juga. Kemudian ada juga organisasi keagamaan, teman-teman kalau misalnya mau masuk silahkan aja, ada Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, ada juga. Ini kemarin penting waktu COVID, jadi mereka juga punya program semacam memberikan bantuan pada teman-teman WNI, diaspora, dan juga mahasiswa, dan tentunya juga memperkuat mental teman-teman. Dan yang tidak kalah penting KPRI Roma. Jadi sekali lagi jangan datang ke KPRI Roma kalau hanya ada masalah. Jadi jalin komunikasi dengan KPRI Roma, dengan kami, dengan Mbak Nana, Mbak Poni, ikuti IG-nya, ikuti medsosnya. Jangan takut. KPRI Roma bukan pihak yang perlu ditakuti, tapi kami sangat terbuka untuk teman-teman.
untuk menjalin komunikasi. Sekali lagi jangan datang ke kami kalau hanya untuk masalah. Boleh, tentunya kami akan berikan layanan, tetapi namanya orang Jawa, bukan orang Jawa, kepribadian Indonesia, mbok jauh, begitu datang jalin komunikasi. Jadi tidak pas ada masalah, Pak, kami harus gini, dan lain sebagainya. Jadi dari awal lah. Saya pikir ini bisa menjadi solusi kalau misalnya teman-teman berada di rumah. Dan tentunya kami banyak kegiatan juga. Tadi makanan kami enak-enak di KPI Roma, di Wisma. Jadi teman-teman Roma nanti yang di Sapienza ya, alhamdulillah kalau ada kegiatan di KPI Roma bisa makan gratis, makan Indonesia, makanan enak ya, bisa sedikit menambah berat badan tentunya di Roma. Dan yang tidak kalah penting, networking dengan teman-teman Itali, teman universitas. Tadi Pak Neil, Pak Rektor, Pak Neil Samuel juga menyatakan pentingnya teman-teman mahasiswa ini untuk memperkuat network dengan teman-teman asing, orang Itali, dan juga pihak universitas. Yang tidak kalah penting adalah enjoy to the fullest. Jadi agak sedikit berbeda dengan Pak Rahmat. Saya paham bahwa betul teman-teman juga harus belajar, tetapi jangan sampai Anda belajar terus sampai melupakan bahwa di sekeliling Anda banyak yang perlu dieksplor, tentunya yang positif ya. Yang di Roma bisa banyak yang dieksplor. Siapa tahu nih misalnya, tidak hanya pendidikan yang didapat, tapi juga misalnya kemampuan untuk menulis novel. Kita tahu banyak teman-teman yang bisa menulis novel, cerita yang baik, yang boom di TV, di film hanya gara-gara mereka pernah stay di satu negara. Jadi please explore Itali, jangan hanya tinggal di dalam ruangan Anda. There are a lot of things, so many things you can explore, mulai dari mobilnya, mulai dari spaghettinya, makanannya, mulai dari sepak bolanya dan sebagainya. So enjoy to the fullest. Jadi selama teman-teman enjoy hidup di sini, saya yakin insya Allah ya, studinya juga tidak kalah. Siapa tahu tadi bisa melanjutkan S2, S3, S4, S5, S6. Nah, siapa tahu di sini bisa semakin meningkatkan kerjasama Indonesia dan Italia. Yang tidak kalah penting mungkin bahasa Italia ini agak unik, susah gitu ya. Saya sampai sekarang juga belum bisa. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan, please also learn Italian language. Jadi ini akan membantu teman-teman dalam kehidupan nanti selama stay di Italia, dan tentunya sekali lagi tidak banyak orang yang bisa berbahasa atau berbicara bahasa Italia. Jadi kesempatan yang paling salah satu kesempatan yang penting yang perlu dimaknai, perlu disyukuri teman-teman adalah kesempatan berada di Italia bisa belajar bahasa Italia sehari-hari. Jadi kalau punya teman Italia, tentunya bahasa Italinya, bahasa Inggrisnya itu semakin lanyah. Apa itu bahasa lanyah di bahasa Indonesia ya? Semakin improve. Jadi kalau punya teman Itali, tentunya mulai belajar bahasa Itali, bisa mempraktekkan tiap hari, nanti pulang ke Indonesia, so you have something that most of Indonesian don't have. Jadi selain experience di bidang tertentu, tapi juga punya kemampuan di bidang bahasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ini sebetulnya tidak terlalu formal, tapi lebih pada sharing pengalaman saja, not necessarily karena saya lebih paham, tidak. Saya nanti mohon bantuan juga teman-teman sekalian, ibu sekalian. Saya yakin jauh mungkin lebih punya banyak tips bagaimana sukses di negara orang, sukses belajar, sukses juga dalam kehidupan. Sekali lagi, selamat sekali lagi untuk teman-teman sekalian. You are the real ambassador, dan kami ada di sini di Roma. Feel free untuk melakukan komunikasi dengan kami, melakukan kontak dengan kami. Saya yakin we are on the same board untuk memperkuat atau meningkatkan pendidikan di Indonesia. The quality of Indonesian education adalah tanggung jawab bersama, dan tentunya juga pembangunan Indonesia, kemajuan Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Saya yakin kita semua bisa melakukan itu dengan kolaborasi, koordinasi, dan saling mendukung.
Itu aja dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti mohon pada sesi diskusi kalau Mbak Nana dan Mbak Poni juga bisa sharing ide, dan tentunya juga Ibu Pak sekalian, Pak Rektor kalau misalnya berkenan, Pak Setiawan, Pak Muhammad Setiawan, Pak Rahmat, feel free, saya yakin banyak hal yang bisa ditimba oleh teman-teman mahasiswa ini. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke Ibu Deborah. Terima kasih banyak Pak Danang untuk penjelasannya yang sangat detail. Sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, saya mempersilahkan Pak Rahmat atau Pak Setiawan jika ingin ada yang ditambahkan terlebih dahulu. Monggo Pak. Saya kira silakan lanjut aja Bu Deborah. Oh ya, siap Pak. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tiba saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman bisa raise hand atau memberikan pertanyaan di kolom chat. Dan jangan lupa ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Baik, yang pertama ada Feliani dari Untan. Saya persilahkan. Halo, selamat siang ataupun selamat sore. Perkenalkan, nama saya Feliani. Sekarang saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, dan nanti akan berkuliah di Padua. Ada pertanyaan untuk Pak Danang. Tadi yang pertama, menarik sekali informasi-informasinya, sudah dicatat dan pasti akan sangat membantu teman-teman nantinya ketika kuliah di Italia. Tapi saya punya pertanyaan spesifik, bagaimana mungkin kira-kira Pak review sedikit tentang cuaca yang ada di Italia, khususnya di Padua gitu, karena kita dari negara tropis mungkin belum bisa beradaptasi. Mungkin ada tips dan trik juga Pak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Feliani untuk pertanyaannya. Saya serahkan kepada Pak Danang. Monggo Pak. Langsung Bu Deborah ya. Iya, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Feliani. Saya tanya Mbak Feliani aja ya, dari Untan ya. Untuk pertanyaan weather atau iklim, untuk Padua itu sebetulnya dia ada di wilayah utara tapi belum sampai utara sekali. Jadi iklimnya kalau Italia ini secara umum cocok untuk orang Indonesia. Jadi seperti kami, kalau teman-teman lihat saya sekarang pakai batik, jadi memang comfortable untuk orang Indonesia, apalagi kalau di Roma. Pada musim panas kemarin, jadi puncak musim panas itu biasanya pada tanggal 15 Agustus. Itu disebut sebagai Ferragosto. Jadi ada festival Ferragosto, itu festival musim panas pada saat puncak musim panas 15 Agustus. Bisa sih sampai kemarin 40 derajat Celcius gitu kan. Tapi overall sebetulnya sangat baik untuk sangat dinikmati oleh orang Indonesia. Jadi jangan khawatir, kita berbeda dengan misalnya daerah-daerah Eropa yang di wilayah utara lagi, di Moskow tentunya itu memang agak sedikit berat. Tapi kalau Italia cukup comfortable untuk teman-teman Indonesia. Tapi mungkin kalau untuk Padua atau Padova dalam bahasa sini ya, pada saat winter ya cukup dengan, jangan lupa bawa baju-baju hangat, baju-baju winter dari Indonesia. Tapi saran saya sih jangan semua baju dibeli di Indonesia ya. Satu, nanti menuhin bagasi, ya nanti malah kena excess baggage. Dan yang kedua, you are living here in Italy. Jadi banyak kesempatan untuk membeli baju-baju ini kok, baju-baju winter di Italia. Apalagi kalau stay-nya agak lama gitu ya. Mungkin stylishnya oke lah untuk baju-baju Italia. Bisa jadi itu juga sebagai souvenir, bisa jadi itu juga sebagai pengingat pernah ada di Italia. Jadi bottom line-nya nggak usah khawatir mengenai weather di sini. Meskipun pada musim dingin ya cukup dingin juga, tapi cukup pakai winter coat misalnya, bisa bawa di Indonesia, bawa satu, saya pikir cukup. Nanti kalau dirasa kurang bisa beli di sini. Apalagi ini berangkatnya kapan ya Bu Deborah, Pak Setiawan, teman-teman?
pertengahan September nanti Pak. Oke, pertengahan September sebetulnya masih oke sih, masih mild. Kalau sekarang ini mulai agak menurun, ya. Jadi panasnya sudah mulai menurun, sudah mulai oke untuk orang-orang Indonesia, sudah sangat comfortable. Nanti bulan-bulan Oktober itu sudah mulai agak dingin, Mbak. Jadi Oktober, November, Desember, Januari mungkin nanti puncaknya. Untuk Padova mungkin kalau snow saya kurang tahu ya apakah mungkin atau tidak. Tapi kemarin Milan yang dekat juga dengan Padova sebetulnya itu sempat turun snow. Kalau untuk Roma tidak. Jadi teman-teman yang ada di Roma selama 5 bulan itu ya teman-teman nggak akan bisa lihat snow di jalanan. Kalau ingin lihat snow ya harus ke tempat lain atau ke pegunungan di sekitar Roma ada sih. Tapi yang di Romanya sendiri nggak ada. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah upset kalau nggak melihat snow, karena pada saat snow is beautiful only when it fall. Jadi snow itu akan cantik pada saat turun, tapi setelah sehari 2 hari orang sini juga pada mencak-mencak semua, pada jalanan pada licin, nggak bisa aktivitas dan sebagainya. Jadi teman-teman yang di Roma nggak usah gara-gara terus minta pindah ke Padova misalnya, nggak usah. Tetap aja enjoy, teman-teman. Kalau misalnya pengen main snow bisa juga dekat di beberapa pegunungan di dekat Roma. Itu mungkin Pak Rahmat, Bu Degura atas pertanyaan Mbak Feliani. Terima kasih Pak Danang untuk responnya. Selanjutnya ada Ray. Silakan Ray. Oke, terima kasih untuk diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin tanya ke Pak Danang juga mengenai apa itu. Tadi saya dengar kalau disebut bahwa kita itu perlu full vaksin untuk mendapatkan Green Pass. Jadi anggapannya kalau 1 dosis saja tidak cukup ya, Pak? Oke, makasih Mas Ray. Ini pertanyaan yang berat karena sebetulnya tadi kami masih put in bracket. Memang kami harus cross check lagi khususnya untuk teman-teman ini ya. Karena ketentuan yang saya sampaikan adalah ketentuan umum. Jadi memang teman-teman harus mendapatkan Green Pass. Green Pass itu 2 kali vaksin. Jadi you have to be fully vaccinated untuk mendapatkan Green Pass. Nah, mengenai jenisnya ini juga another important issue. Karena sebetulnya diakui, Sinovac itu diakui, tetapi untuk penggunaan emergency. Ya. Kalau teman-teman di Indonesia mendapatkan vaccinated 2 kali untuk AstraZeneca, feeling saya sih bisa dilakukan, sudah bisa. Hanya untuk Indonesia sendiri, Green Pass-nya saya kurang tahu nih, perkembangan di Indonesia apakah mengeluarkan Green Pass yang diakui oleh EU atau tidak. Untuk Green Pass kami, sebetulnya Green Pass EU, sekali lagi ya. Green Pass EU, dan memang dalam Green Pass EU tidak menggunakan vaksin Sinovac, Sinopharm, itu enggak. Hanya menggunakan AstraZeneca, Pfizer, Moderna, sama Johnson. Jadi 4 itu. Ini menjadi PR kita, Mas Ray. Mungkin Mbak Nana, do you have any info on this issue? Bagaimana dengan teman-teman ini? Karena memang ini nanti juga akan menjadi PR kita. Mbak Nana mungkin masih ikut paparan ini ya? Kenapa Pak? Bisa jalan? Enggak, Mbak Nur Hasanah. Jadi teman kami yang dari Proton mungkin punya informasi tambahan untuk Green Pass ini. Karena sekali lagi yang kami sampaikan adalah umum, yang berlaku untuk untuk umum, untuk masyarakat Italia. Dan silakan Mbak Nana kalau ada tambahan mengenai Green Pass. Baik, izin Ibu Bapak, kami juga sebelumnya pernah mendapatkan pertanyaan yang sama dari beberapa mahasiswa. Jadi memang kondisinya biasanya mahasiswa itu misalnya ada yang baru dapat 1 dosis gitu ya. Biasanya mereka harus melaporkan ini sebelum berangkat kepada kampus atau yang pemberi beasiswa. Nah, nanti pihak kampus yang akan mengomunikasikan kepada pihak di Italia. Dalam kaitan ini semacam dinas kesehatannya gitu ya, di setempat gitu ya. Jadi misalnya kalau dia kuliah di Roma misalnya atau di Pisa,
maka nanti pihak kampus yang menyampaikan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila yang bersangkutan sudah divaksin 1 dos dengan 4 vaksin yang sudah disampaikan Pak Danang, yang sudah mendapatkan pengakuan atau diterima oleh EMA, European Medicine Agency, biasanya bisa mendapatkan second dose. Nah, namun apapun itu harus mendapatkan konfirmasi dari dokter yang dirujuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Sedangkan nanti begitu sudah dapat 1 dos tambahan ya, baru bisa mendapatkan Green Pass. Namun prosesnya itu semua dilakukan oleh dikoordinasikan oleh kampus kepada Dinas Kesehatan setempat. Kalau yang belum mendapatkan vaksin dari Italia, misalnya divaksin di Indonesia yang belum diterima oleh EMA, itu juga nanti perlu dikonsultasikan kepada Universitas Pak Danang dan Bapak Ibu. Namun memang selama ini karena Italia mengambil kebijakan yang fully hanya yang diterima oleh EMA, maka memang untuk teman-teman yang mendapatkan Sinovac sampai saat ini belum bisa. Ini juga bukan hanya untuk WNI ya, tapi untuk seluruh warga negara asing di Italia yang divaksin menggunakan yang bukan 4 vaksin yang tadi disampaikan Pak Danang. Jadi Green Pass ini memang harus mengikuti ketentuan Italia. Lalu Pak Danang izin untuk Green Pass, sebagai informasi saja, Green Pass itu pun juga hanya berlaku selama 12 bulan. Jadi memang nampaknya akan ada vaksin lanjutan sebagai booster. Demikian Pak Danang, terima kasih Bu Bapak. Terima kasih Mbak Nana. Tentunya penjelasan Mbak Nana tadi juga memberikan memberikan awareness pada kita, tentunya juga pada Kemdikbud ya, itu Bapak di Kemdikbud, teman-teman juga please also consult dengan universitasnya ya, karena memang sekali lagi ini nanti akan menjadi salah satu isu bagaimana kedatangan teman-teman di sini akan smooth dalam kaitan dengan vaksinasi ini. Mungkin itu tambahan sedikit saya. Terima kasih tambahannya Mbak Nana. Ini Pak Danang. Silakan. Jadi dalam minggu ini nanti kita akan koordinasi dengan 3 kampus itu, karena kita akan mengundang dari KBRI, mungkin nanti Bu Nana bisa gabung ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Danang, Mbak Nana, dan juga Pak Rahmat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan saya masih belum selesai, maaf. Oh, Oke, silakan. Satu lagi ya. Ya, apa itu tentang vaksin? Apa itu ada 2 masalah yang saya temukan itu bahwa itu pertama kemarin saya itu kontak HIS. Bahwa HIS itu menyatakan bahwa itu berangkat pun juga perlu fully vaccinated. Tidak peduli sudah 2 minggu vaksin atau tidak, yang penting sudah fully vaccinated baru boleh berangkat. Dan masalah kedua itu asumsinya kita kan baru dapat kabarnya kan pada tengah Juli. Asumsinya dan kita segera cari itu ya mungkin terdekat maksimal kan masih Juli, dan dikeluarkan aturan baru bahwa itu AstraZeneca itu perlu jeda 3 bulan. Kemarin saya sempat mencoba untuk mendapatkan dosis 2, meskipun saya sudah vaksinnya di dosis pertama di Juni 22, tapi saya di reject sama puskesmas. Karena perlu jadwal saya 3 bulan seharusnya September jadinya, tengah September. Nah, bolehkah bisa dapat insight dari Pak Danang? Ada Bu Nuraja. Terima kasih Mas Ray, masukannya ya. Saya pribadi mungkin tidak bisa menjawab, mungkin nanti kita diskusikan juga dengan pihak universitas Pak Rahmat tadi ya. Jadi nampaknya concern yang dialami teman-teman seperti Mas Ray ini nggak sedikit banyak ya. Jadi hanya 1 vaksinasi, terus kemudian jenisnya dan lain sebagainya. Tentunya kalau boleh usul Pak Rahmat, di samping juga dengan universitas, mungkin ada baiknya juga dengan pihak kedubes Italia di Jakarta. Jadi kalau ada pertemuan juga dengan mereka, meskipun itu virtual, so we'll have further info on this issue, menjawab concern teman-teman mengenai vaksinasi ini. Sekali lagi, kalau di sini COVID vaksinasi lumayan ketat. Artinya seperti tadi kami sampaikan, saya pribadi saat itu
karantina 14 hari nggak bisa meninggalkan kamar, itu nggak bisa. Jadi kita dipantau benar. Kemudian waktu kita keluar kamar itu ada laporan juga di telepon. Kalian keluar kamar ya gini. Padahal kita keluar kamar kan karena bosen gitu kan. Ya karena di kamar cuma berdua, ngeliatnya orangnya itu aja kan, ya udahlah pengen keluar. Tapi ternyata mereka memantau lihat CCTV, menyampaikan nggak boleh kamu di kamar, makanan akan disampaikan dan sebagainya. Meskipun setelah pada saat kami di tes di tes PCR, seingat saya sampai 4 atau 5 kali ya Mbak Nana ya, jadi hidungnya dicolok hampir 2 hari sekali, negatif terus. Tetapi ya mereka meminta please stay limited, stay di kamar, restriction, dan itu yang diperhatikan. Jadi memang mereka cukup ketat untuk kaitan dengan minimizing COVID-19 dan juga untuk vaksinasi. Jadi mohon kita catat Pak Rahmat, Pak Muhammad Setiawan, teman-teman Kemdikbud untuk hal ini, untuk tentunya kita tanyakan ke pihak universitas dan ke Dubes Italia di Jakarta, Pak Rahmat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Dana. Terima kasih Ray. Selanjutnya ada Aldin. Silakan Aldin. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi saya juga ada beberapa pertanyaan, tapi cuma 2 saja. Pertanyaan yang pertama itu adalah saya mendengar bahwa kebijakan tiap airport itu berbeda-beda. Contohnya ketika waktu itu saya membaca sebuah post yang dibuat di komunitas Indonesian di Italia, beliau menyatakan bahwa ketika beliau pulang ke Italia dan melalui suatu bandara di Roma, waktu itu beliau sendiri tidak harus melakukan PCR lagi. Jadi setelah Harus itu bisa bikin paspor, Bu. Ambil sidik jari, foto. Oke. Jadi setelah beliau sampai atau tiba di Italia, beliau sendiri perlu untuk melakukan PCR terlebih dahulu, dan itu merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh airport. Nah, tetapi sehari setelah itu ada juga seorang Indonesian yang juga sampai di Italia tetapi tidak mendapatkan kebijakan yang sama. Nah, dalam konteks ini saya jadi agak bingung ya, karena ketika saya membaca mengenai skema ataupun tata cara untuk melakukan PCR tes ini, kami harus menyiapkan uang yang non-cash, atau setidaknya itu sudah menyiapkan uang yang bisa, istilahnya, uang elektronik gitu, pembayaran elektronik. Dan di sini kami hanya ingin mempersiapkan diri apakah jika kami akan tiba di Bandara Marco Polo yang ada di Venezia, apakah kami akan mengalami masalah yang sama ataupun mengalami birokrasi yang sama di mana kami harus melakukan PCR atau tidak. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu mengenai vaksin. Namun terlebih ke setelah karantina itu sendiri, saya mendengar bahwa untuk mendapatkan green card itu sendiri harus melalui vaksinasi, dan itu menunggu sekitar 14 hari setelah vaksinasi itu sendiri. Nah, sedangkan kami sendiri jika berangkat pada pertengahan September dan melalui fase karantina 10 hari, kami tetap harus memulai memulai perkuliahan ketika awal Oktober, dan pada konteks ini berarti kami masih harus melakukan online meeting ataupun online class selama 2 minggu lamanya untuk mendapatkan green card itu sendiri. Nah, kira-kira apakah hal ini suatu hal yang bisa dikonfirmasi oleh KBRI, atau sekiranya jika kami telah melakukan karantina ini sendiri itu sudah cukup untuk mendapatkan itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Aldi. Ini pertanyaan yang berat. Mungkin Mbak Nana kalau misalnya ada jawaban silakan, karena Mbak Nana ini yang kaitan dengan konsuler. Tapi memang untuk sekali lagi yang kami sampaikan tadi adalah beberapa ketentuan yang umum. Ya. Sekali lagi orang Italia itu easy going. Ya. Ada memang di beberapa sexual life itu beda-beda. Jadi aturan yang di airport A beda dengan aturan di airport B. Ya. Sama juga permesso di soggiorno.
Kelengkapan mungkin teman-teman PPI bisa lebih banyak menjelaskan ya kalau misalnya teman-teman yang punya pengalaman. Permesso di soggiorno yang di Roma itu berbeda dengan kalau misalnya apply-nya dari Pisa atau dari Padua atau Padova, itu bisa beda. Syaratnya bisa beda, pendekatannya bisa beda, dan lain sebagainya. Tetapi kalau menurut saya, yang paling baik adalah kita strict pada ketentuan umumnya dulu. Ya. Kalau misalnya nanti pada saat tiba ketentuannya berbeda dan itu menguntungkan kita, ya sudah nggak apa-apa. Kita tidak menyalahi itu. Tapi memang itu tadi implementasi kebijakan itu bisa beda-beda. Dan saya juga kadang kalau melihat Facebook itu jadi bingung. Ini yang benar yang mana sih? Ada yang ketentuan tiba harus PCR, ada yang bilang tidak. Terus kemudian ketentuan karantina juga seperti itu. Beda-beda. Tapi yang sekali lagi mungkin teman-teman stick aja pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi Pak Rahmat, teman-teman Kemristek Dikti juga perlu kita cek teman-teman ini nanti keberangkatannya dengan maskapai apa. Karena maskapai sendiri juga berbeda-beda ketentuannya ya. Jadi Etihad berbeda dengan misalnya Emirates atau Qatar. Itu bisa sangat berbeda-beda. Mohon nanti karena ini juga kegiatan bersama, teman-teman yang akan berangkat bisa juga saling komunikasi dengan pihak airline-nya. Ya, secara langsung bisa jadi ditanyakan apa sih syarat-syaratnya untuk pergi ke Italia dengan penerbangan kalian. Yang saya ingat Mbak Nana mungkin bisa cerita ya. Jadi kalau Etihad katanya nggak perlu tidak perlu karantina. Mbak Nana mungkin bisa cerita. Jadi ada yang infokan kalau penerbangan dengan Etihad itu ternyata tidak perlu karantina selama sudah PCR. Mungkin Mbak Nana bisa cerita, benar nggak kita mengkonfirmasi itu atau hanya rumor saja? Terima kasih Pak Danang, Bapak Ibu. Kemarin kebetulan kami juga membantu Pak Danang dalam beberapa ada pertemuan serupa nih dengan PPI Italia mengenai kayak semacam pre-departure juga ya, tapi ini memang dilakukan oleh PPI. Kemarin kebetulan ada konfirmasi Pak Danang dan Ibu Bapak, teman-teman dari Unitalia. Unitalia adalah pihak dari Kedubes Italia yang membantu juga informasi mengenai rencana pendidikan ke Italia. Disampaikan memang disampaikan oleh KBRI Kedubes Italia melalui Unitalia bahwa khusus untuk Etihad memang mereka punya satu-satunya yang mendapatkan mungkin izin khusus gitu ya dari pemerintah Italia. Penerbangan itu tidak perlu isolasi ketika tiba, namun begitu tiba langsung PCR, kalau negatif tidak perlu isolasi, bisa melanjutkan. Nah, sedangkan kalau yang lain memang seperti disampaikan beda-beda. Tapi pada dasarnya dengan ketentuan PCR yang terbaru itu kan per 1 September ini kalau ingin naik kereta gitu ya, naik kereta antar wilayah, naik bus antar wilayah, itu harus mempunyai Green Pass. Nah, kalau tidak mempunyai Green Pass, apa yang harus dilakukan ya kan? Jadi memang tadi seperti yang sama Pak Danang juga harus punya PCR. Jadi yang dianggap sama setara itu adalah PCR atau antigen ya, tapi lebih baik PCR yang berlaku selama 48 jam. Jadi dengan memperlihatkan itu harusnya bisa naik ke kereta atau bus. Demikian Pak Danang masukannya. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Mbak Nana masukannya. Jadi ini perlu kita catat juga Pak Rahmat, Pak Setiawan, Pak Rahmat, teman-teman Kemristek itu untuk kita tanyakan ke Italia. Karena informasi ini bukan dari kami, informasi ini seperti Mbak Nana sampaikan dari Uni Italia Indonesia. Saya pribadi belum bisa mengkonfirmasi apakah betul atau tidak. Kalau misalnya
misalnya betul, kenapa hanya satu maskapai ya? Itu yang mungkin juga belum menjadi pertanyaan kita. Tapi sekali lagi, memang dalam beberapa case, ketentuan-ketentuan itu implementasinya bisa berbeda-beda untuk beberapa bandaranya. Cuma kita stick ke ketentuan ketentuan yang umum kayak tadi, begitu datang ya perlu karantina, kita siapkan aja karantina dulu. Kalau ternyata memang kalau teman-teman bisa naik bisa waive karantina kalau menggunakan maskapai tertentu ya mungkin itu juga perlu menjadi perhitungan atau perhatian kita, khususnya juga dari ibu bapak teman-teman di Kemristek itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Danang, Mbak Nana, dan juga Aldin untuk pertanyaannya dan responnya. Pak Danang, kita punya satu pertanyaan di kolom chat dari Juan Davis dari Universitas Tarumanegara. Juan akan pergi ke Padua, dan Juan bertanya tentang rekening bank lokal di Italia. Sebagai mahasiswa pertukaran yang hanya tinggal sementara di Italia, apakah kami dipastikan dapat membuat rekening bank lokal untuk keuangan selama di sana? Terima kasih. Silakan Pak. Oke, pertanyaannya yang susah. Dipastikan itu tentunya saya nggak bisa memastikan bisa atau tidak. Saya akan cerita aja. Bahkan untuk teman-teman yang yang home staff di Roma, membuat rekening di Italia, bank lokal di Italia itu bukan perkara yang mudah. Jadi easy going mereka, prosedur mereka dan lain sebagainya itu lumayan jelimet, lumayan susah, gitu kan. Sampai ada beberapa teman yang yang sudah tiba beberapa waktu yang lalu sampai sekarang belum punya rekening bank lokal di Italia. Nah ini mungkin perlu menjadi perhatian kita juga. Mbak Nana, sekali lagi ini kaitan dengan konsuler, kalau misalnya punya catatan mengenai ketentuan membuka rekening bank lokal bagi warga negara asing, karena kita sendiri juga punya banyak catatan mengenai pembukaan rekening bank lokal. Beberapa orang yang saya tahu mereka membuka semacam kayak online banking N26. Mungkin teman-teman nanti bisa bisa coba Google di situ. Siapa tadi? Mas Davis ya, Mas Juan Davis mungkin bisa Google di situ, ada juga rekening N26 ya, itu bisa dilihat. Banyak yang kemudian berubah ke lebih menggunakan online banking seperti N26 ini karena lebih mudah dibukanya. Tetapi yang saya lihat di sana memang syaratnya ada kodise fiskale. Nah ini saya nggak tahu ini apakah teman-teman nanti begitu tiba di Italia juga sudah mendapatkan kodise fiskale sebagai syarat untuk pembukaan bank online seperti N26. Mbak Nana ada catatan mengenai bank ini nggak, Mbak? Baik Pak Danang, terima kasih. Ibu Bapak izin menambahkan. Jadi kalau di Italia itu kita semacam punya ID Social Security Number itu sebagai ID lokal, namanya Codice Fiscale sebagaimana Pak Danang. Nah untuk membuat Codice Fiscale itu harus berkoordinasi dengan kampus. Jadi nanti harus didaftarkan izin tinggalnya. Nah, apabila di bawah 3 bulan, memang ketentuan Italia biasanya tidak memerlukan izin tinggal, artinya tidak pakai permesso, artinya ya Codice Fiscale-nya juga tidak bisa dibuat biasanya. Nah, kalau memang lama, maksudnya kuliahnya lebih dari 3 bulan gitu ya, nah itu bisa biasanya ada permesso-nya, nah nanti setelah ada permesso maka bisa dibuat Codice Fiscale-nya. Jadi di sini ketentuan untuk membuat akun bank setidaknya harus ada Codice Fiscale, kalau tidak ada tidak akan diterima. Bagaimana membuatnya? Seperti tadi sampaikan Pak Danang, memang Italia ini birokrasinya cukup rumit, ya diterima saja. Biasanya untuk membuat khusus mahasiswa-mahasiswa akan lebih baik bila membuat akun bank di dekat kampus ya. Biasanya kan dekat kampus ada beberapa bank yang dekat, dan lebih baik ditanyakan kepada pihak kampus mana-mana saja yang memang sudah mempunyai network
dengan kampus. Karena kalau kita pesan misalnya ya di kampusnya let's say di suatu wilayah A. Nah, kita tuh rumahnya tuh di agak jauh gitu istilahnya, kalau di Jakarta ya maaf saya orang Depok gitu. Saya rumahnya di Depok gitu, tapi kampus saya kampus saya misalnya di Depok gitu, di UI misalnya. Terus rumah saya di Jakarta gitu. Nah, saya bikin akun banknya itu di Jakarta dekat rumah saya, tapi rumah sewa. Itu biasanya akan sulit gitu, karena saya datang ke Indonesia buat kuliah kan. Jadi sama teman-teman datang ke Italia untuk kuliah, maka ambil banknya dekat-dekat dengan kampus saja. Karena ada beberapa kasus, Pak Danang, kami share Ibu Bapak yang melaporkan kepada hotline, mereka ditolak tuh untuk membuka bank dekat dengan rumah dia tinggal karena jauh dari kampus. Nah tadi bagus juga yang disampaikan Pak Danang untuk membuka N26. Kalau saya boleh sarankan, selain N26 juga bisa bisa di opsi ya, beberapa opsi. Kalau sudah ada kondisi fiskale, bisa juga buka namanya prepaid card ya, prepaid card Postepay itu dari kantor pos. Itu setahunnya cuma 12 euro, dan itu ada IBAN-nya. IBAN itu yang untuk transaksi internasionalnya gitu. Nah, kalau memang belum punya kondisi fiskal kayak tadi cuma sebulan atau 2 bulan di sini, bisa kami tidak menyarankan ya, ini hanya opsi ya. Opsi selain tadi disampaikan N26, bisa juga menggunakan TransferWise atau dulu namanya TransferWise, sekarang Wise. Itu juga ada kartunya. IBAN-nya juga euro. Kalau misalnya transfer Indonesia ke Indonesia atau dari Indonesia, itu akan lebih mudah juga dan lebih murah. Atau bisa juga opsi lainnya Revolut. Jadi Revolut itu juga kalau nggak mahal juga, dapat kartunya juga, dan itu murah juga untuk saling transfer ya, baik dari Indonesia Italia ataupun Italia ke Indonesia. Cuma yang harus dipastikan lagi untuk pengiriman kartu, dipastikan alamatnya yang benar, karena ada beberapa kasus kalau misalnya tinggalnya on campus gitu kan, ada dorm ya, ada dorm gitu. Itu kadang-kadang pengirimannya tuh suka ribet, jadi nggak diterima sama anaknya gitu, karena dia nggak tahu harus ngambil di mana. Jadi begitu tiba atau sebelum tiba, tanyakanlah semuanya very detail. Again, kalau kita nggak peduli sama diri kita, bagaimana orang lain peduli dengan kita. Begitu Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi jangan patah semangat ya. Jadi memang agak complicated, tapi saran pribadi saya, tetap bawa kartu Bank Indonesia yang dia punya akses internasional, Cirrus misalnya, Visa, Mastercard, kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya kebutuhan untuk ngambil uang bisa di ATM. Meskipun mungkin akan kena charge, saya pikir nggak apa-apa, tapi itu bisa menjadi salah satu solusi. Jadi selama belum punya perbankan lokal, kalau ada kebutuhan dan ada dana di Bank Indonesia, bisa diambil cash di ATM di Italia ini. Mungkin itu, jangan sampai terus kemudian ke Italia, nggak punya kartu Bank Indonesia yang punya akses internasional, terus ada kebutuhan, belum punya banking, nah nanti malah repot. Jadi untuk sementara, karena waktu tinggalnya 4-5 bulan, saya pikir bank yang ada di Indonesia memiliki rekening bank di Indonesia dan kartu yang bisa berlaku internasional akan sangat membantu. Terima kasih. Izin Pak menambah, pastikan pakai chip ya Ibu Bapak ya kartunya ya. Jadi yang model baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang dan Mbak Nana. Kita masih punya 3 pertanyaan terakhir. Saya persilahkan kepada Elizabeth untuk bertanya terlebih dahulu, dan setelah ini kita akan menjawab 2 pertanyaan yang ada di chatroom. Silakan Elizabeth. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elizabeth Yelu, selaku awardee menuju University of Pisa. Saya izin bertanya kepada Mbak Nur Hasana atau Pak Danang. Jadi saya sudah mendapatkan kodis fiskale dari Embassy of Italy di Jakarta.
Nah, itu kira-kira apakah itu bisa dipakai di Italia juga? Karena saya mendapatkan informasi juga dari pihak mahasiswa yang kebetulan saya dapat dari PP itu, ada yang bilang bahwa kalau kodis fiskale dari embassy itu tidak bisa dipakai untuk di Italia. Pertanyaan kedua saya adalah, saya sudah fully vaccinated AstraZeneca di Indonesia. Itu kira-kira apakah besar kemungkinan untuk bisa dipakai di Italia dan bisa didaftarkan untuk Green Pass? Karena yang setahu saya, Green Pass itu juga harus ada untuk naik transportasi umum seperti bis lokal, itu juga saya pernah baca, itu juga perlu Green Pass. Terima kasih sebelumnya. Silakan Mbak Nana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Codice Fiscale, memang harus dicek ya, Codice Fiscale itu yang, jadi Codice Fiscale itu, pada dasarnya Codice Fiscale sih sama ya Bu ya, dia akan sama namanya, maksudnya ID-nya akan sama. Tapi betul, memang Codice Fiscale itu harus dipastikan benar-benar dibuat di Agenzia delle Entrate di Italia. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa dipakai, nah itu harus dikonfirmasi lagi ke Kedubes Italia, apakah benar dibuat di Agenzia delle Entrate. Jadi kita perlu lihat juga mungkin kalau bisa di-share seperti apa Codice Fiscale-nya, kertasnya, karena Codice Fiscale begini, karena itu semacam ID ya jadinya, kalau di Amerika itu SSN. Jadi kalau misalnya ada ibu bapak yang merokok, nah itu nggak akan bisa beli rokok di toko ya, tabaki ya, tempat rokok gitu, kalau nggak punya ID itu gitu, salah kartunya gitu. Nah, terus Codice Fiscale itu memang harus didaftarkan di mana tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya punya Codice Fiscale, kalau nanti sudah nyampe, memang harus dipastikan, dikonfirmasi itu benar-benar terdaftar. Kalau tadi bicara tentang vaksin, seperti tadi disampaikan oleh Pak Danang, jadi sampai saat ini pemerintah Italia baru mengakui 4 vaksin yang sudah di-approve oleh European Medicine Agency, EMA. Nah, karena Sinovac belum termasuk, jadi agak sulit, sampai saat ini masih agak sulit untuk untuk mendaftarkan bukti vaksinasi yang sudah ada ke pemerintah Italia karena kebijakan tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan ya kan? Nah, kalau beberapa pengalaman teman-teman, dan kemarin juga kami sudah koordinasi dalam meeting sebelumnya dengan ada Unitalia de Kedubes Italia, disampaikan saja pada pihak kampus kondisinya. Dan pastikan juga sertifikatnya kan biasanya bahasa Indonesia tuh, mungkin bisa juga ditranslate ya ke bahasa Inggris atau Italia, dilegalisasi oleh Kedubes Italia, sehingga benar-benar ada buktinya memang sudah divaksin. Cuma kalau ditanya gimana deh yang Green Pass-nya, sampai detik ini Green Pass itu hanya bisa 3 hal. Pertama, sudah divaksin, kedua sudah recover dari COVID, gitu ya, ada buktinya dari dokter, dan again kalau bahasa Indonesia ya diinggriskan gitu ya, dan yang ketiga kalau melakukan PCR, dan itu pun hanya berlaku 48 jam. PCR-nya di Italia ya, izin PCR-nya di Italia. Nah, jadi sampai saat ini yang bisa didaftarkan apabila sudah divaksin di luar negeri itu hanya yang 4 vaksin tadi. Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi sebaiknya untuk saya yang terutama untuk saya yang udah fully vaccinated AstraZeneca itu sebaiknya saya menghubungi pihak Kedubes Italia untuk validasi sertifikat seperti itu ya. Bukan validasi Mbak, tapi lebih kepada sertifikatnya bahasa Indonesia apa Inggris? Bilingual. Oke, kalau bilingual nanti ditanyakan saja kepada Kedubes Italia. Kalau perlu dilegalisasi, nggak ada harusnya sih nggak ada masalah ya, tapi ditanyakan saja. Pada dasarnya Mbak harus melaporkan kepada kampus
ya, dikirim sertifikatnya, dan minta mereka nanti membantu untuk proses pendaftaran ke sistem di Kemenkes Italia sehingga bisa dikeluarkan Green Pass-nya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Sudah cukup dari saya. Ya, terima kasih Elizabeth dan juga Mbak Nana dan Mbak Danang atas responnya. Teman-teman sangat banyak pertanyaan, tetapi mohon maaf karena waktu kita tidak bisa melanjutkan sesi ini. Saya mohon bantuan Mbak Nana, mungkin bisa menjawab 2 pertanyaan terakhir di chatroom ya Mbak ya, karena waktu kita sudah habis. Sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Danang yang sudah berkenan menyampaikan berbagai penjelasan untuk persiapan keberangkatan dari mahasiswa-mahasiswa kita, juga Pak Rahmat yang sudah berkenan hadir, mendampingi dan mengarahkan, dan juga Mbak Nana yang sudah membantu menjelaskan juga di kesempatan ini. Sebelum kita closing, saya mau memberikan kesempatan kepada Pak Danang atau Pak Rahmat, mungkin ada closing remark dari Bapak-Bapak berdua. Saya persilahkan. Silakan Pak Danang. Terima kasih Pak Rahmat, Ibu Pak sekalian, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat, ya, itu yang paling penting. Teman-teman sudah melewati tahap seleksi, proses seleksi, tetapi ini adalah bukan proses akhir, ini adalah proses awal menuju ke Roma, ya, menuju ke Italia. Dan tentunya kita perlu terus saling koordinasi, komunikasi, untuk persiapan kedatangan ke Italia, teman-teman ke Italia. Jadi mohon koordinasi dan komunikasi ini tetap kita jalin, Pak Rahmat, dengan teman-teman KBRI Kemdikbud Ristek, termasuk teman-teman yang akan berangkat. Feel free untuk kontak kami, untuk komunikasi dengan kami. Nanti sekiranya ada info terbaru juga akan kami share di WA Group yang sudah dibuat. Seingat saya ada WA Group, sehingga nanti mungkin persiapan keberangkatan teman-teman akan smooth, akan baik, dan nantinya kalau misalnya kedatangannya sudah baik, harapan kita tinggal di Italianya juga nyaman, juga baik, dan program ini juga akan berlangsung dengan baik. Mungkin itu aja dari kami Pak Rahmat. Sekali lagi selamat, tetap semangat, tapi jangan lupa stay safe, healthy, and happy untuk teman-teman. Baik, terima kasih Pak Danang ya. Jadi rekan-rekan awadis sekalian, jadi perjalanan kita masih panjang setelah sebelumnya seleksi ketat, kemudian mencari vaksin, dan sekarang kemudian keberangkatan juga tantangannya masih panjang. Mudah-mudahan nanti kita menemukan jalan keluar yang optimal bagi kita. Dan rekan-rekan awadis sekalian, nanti dalam minggu ini kami akan komunikasi dengan besok kami akan komunikasi dengan tim perguruan tinggi dari Italia, 3 perguruan tinggi. Nanti mohon perwakilan dari KBRI, mungkin Bu Nana atau Bu nanti bisa bergabung ya dengan diskusi besok supaya kita bisa menentukan langkah-langkah berikutnya. Demikian Pak Danang, terima kasih. Silakan Bu Dipura. Terima kasih banyak Pak Rahmat dan Pak Danang untuk closing remark-nya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kita sampai di penghujung acara. Semoga semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi selamat dan tetap sehat. Kiranya apa yang kita lakukan semuanya nanti boleh berguna untuk masa depan kita masing-masing. Karena tadi dibuka dengan doa, maka mari kita akhiri dengan doa juga pertemuan kita pada sore hari ini. Saya persilakan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan berdoa menurut iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk diskusi bernas pada sore hari ini ya Tuhan, untuk pengarahan dari KBRI Roma dan juga untuk pendampingan dari tim Pokja Dikti. Kiranya Engkau memberkati Tuhan segala persiapan akhir anak-anak-Mu ini yang akan berangkat ke Italia. Tuhan berikan kesehatan, kelancaran, berbagai dokumen yang masih harus dipersiapkan. Kami mohon Engkau menolong Tuhan pengurusannya supaya bisa selesai tepat waktu. Kami berdoa juga selama mereka tinggal di sana, biarlah Engkau sendiri juga yang menjagai mereka ketika harus jauh dari orang tua, dari keluarga. Kiranya penjagaan-Mu Tuhan atas mereka terus menyertai mereka. Kami berdoa supaya mereka boleh melakukan studi dan juga
melakukan hal-hal lain yang bermanfaat bagi kehidupan mereka di sana dengan baik dalam perlindungan Tuhan, sampai tiba kembali lagi ke Indonesia, ke rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami sepanjang sisa hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjagai dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dana. Terima kasih Terima banyak. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rektor. Mas Terima Bu kasih, Dewara. Bapak Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima